terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus.
Apapun kondisi kita saat ini, dimanapun kita berada, mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran dan segenap kekuatan kita. Haleluya. Kami datang Tuhan, membawa seluruh jiwa kami, membawa seluruh hidup kami. Tuhan, Kaulah kekuatanku, ku berharap padamu. Dalam jiwaku teduh, ku percaya padamu. Tuhan, Kaulah kekuatanku, ku berharap padamu. Dalam jiwaku teduh, ku percaya padamu. Saat pagi ku cari wajahmu, dan ku bawa korban syukur. Seumur hidupku Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah kekuatanku, ku berharap padamu. Dalam jiwaku teduh, ku percaya padamu. Saat pagi ku cari wajahmu, dan ku bawa korban syukur. Seumur hidupku Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Saat pagi ku cari wajahmu, dan ku bawa korban syukur. Seumur hidupku Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Seumur hidupku Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Oh, berserah kepadamu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, karena kami tahu banyak hal yang patut kami syukuri. Tapi Tuhan, walaupun pada saat ini kami dalam keadaan yang sangat sulit, yang seakan-akan kami gak bisa mengucap syukur Tuhan, tapi hari ini kami mau datang, kami mau mengingat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kami mau mengingat kasih Yesus yang rela mati buat kami. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal-Mu. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mungkin di saat-saat seperti ini ada beberapa dari kita yang Tuhan izinkan
mengalami sakit, terutama COVID-19. Tapi jangan takut, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan melalui pandemi ini, sesusah apapun kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan kasih dan penyertaannya yang luar biasa. Kita bisa melihat mujizat-mujizat yang Dia lakukan bagi kita. Dan kalau menurut saya, untuk melawan virus COVID-19 ini ada 3 huruf IIN, yaitu iman dan imun naik. Jadi iman yang naik bisa kita dapatkan kalau kita selalu memperkatakan firman Tuhan dan kita semakin intim dengan Tuhan. Sedangkan imun naik itu bisa didapatkan bila kita selalu punya pikiran positif dan selalu bersuka cita. Haleluya. Dan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Mari sama-sama kita nyanyikan ayat ini. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Yeay. Dan mari kita juga memuji Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Haleluya. Hey. Yeah, 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 hey. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati
Ucap syukur Tuhan, sungguh pada saat kami menyembah ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi menghampiri tatamu, menyembahmu Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaanmu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku
selalu menyembah-Mu, bukan hanya saat ibadah, bukan hanya saat komsel ataupun mesbah koram deo Tuhan. Tapi kami mau menjadikan penyembahan adalah gaya hidup Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami mau serahkan seluruh pujian penyembahan kami hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, berikut ini adalah Aba News untuk minggu ini. Yang pertama, serial Renungan Harian 7 Hari Mengalami Kasih Allah dalam Kedukaan telah tersedia untuk bisa di-share dan digunakan supaya kedukaan yang ada menjadi pijakan untuk lebih mengenal kasih Allah. Serial Renungan Harian ini dapat diakses melalui link berikut ini. Selanjutnya, serial Renungan Harian 14 Hari Menang Melawan COVID-19. Menemukan rencana Allah yang baik di saat harus isolasi mandiri karena COVID-19 adalah suatu hal yang sangat penting tapi seringkali terlihat mustahil. Mengapa? Karena tidak cukupnya ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang direnungkan selama masa isolasi mandiri. Kini telah tersedia serial Renungan 14 Hari Menang atas COVID-19 yang akan menemani saudara-saudara yang harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Dapat diakses melalui link berikut ini. Ibadah online minggu depan, tanggal 15 Agustus, diadakan pada pukul 9 pagi di YouTube Abalov KTC JGC. Sekian Aba News untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, senang kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi yang baik di pagi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mendengar kesaksian dari saudara kita, Yulianto. Ini bukan hal yang mudah bagi kita untuk melewati masa-masa sulit ini, tapi kita mau dengar ya, bagaimana Yulianto melewati masa-masa berkabungnya ya. Silakan Yulianto. Shalom saudara. Perkenalkan, saya Yulianto. Saya mau cerita tentang kedukaan saya, keluarga saya secara beruntun dari papa, mama, sama nenek saya. Dipanggil Tuhan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Awalnya itu saya mau cerita waktu tanggal 28 Juni di kantor, lagi saya kerja, saya dipanggil sama pihak rumah sakit untuk ke rumah sakit karena papa biasanya cuci darah seminggu 3 kali, dan waktu itu papa diminta tes PCR karena katanya ada gejala COVID. Terus sorenya itu hasil swabnya keluar, papa ternyata positif dan harus masuk di IGD isolasi sampai 3 hari. Tanggal 29 Juninya juga mama sakit, kan udah 1 minggu. Saya lihat gejalanya mirip COVID juga nih. Terus waktu itu saya minta mama, saya ajak mama ke puskesmas PCR. Terus ternyata juga sorenya hasilnya positif karena udah batuk-batuk juga. Mama minta di isoman di rumah. Terus di rumah juga ada nenek yang kebetulan juga mirip, gejalanya juga mirip gitu, batuk sama demam. Dan saya cek semua itu saturasinya juga turun jadi 80-an. Terus akhirnya mama sama nenek di isoman di rumah, dan tanggal 30 Juninya tuh mulai pagi saya selalu isi oksigen. Dari kalau pagi jam 7 saya udah siap-siap di tempat isi oksigen, dan malam juga ngisi, kadang dapat kadang enggak. Ya itu saya berjuang supaya 2 mama sama nenek ya bisa diselamatin gitu nyawanya. Nah saya berpikir bahwa ya cuma ini yang saya bisa lakukan gitu. Terus sempat sedih juga, terus saya minta dukungan teman-teman di papa mama, komsel papa mama, juga teman-teman gereja pelayanan, sama dukung dalam doa supaya saya kuat gitu. Karena ya jujur aja
tiap pagi saya agak lemas juga pikiran sama fisik ya, karena kan bawa 7 tabung oksigen gitu nggak mudah. Tiap pagi harus isi 7 tabung gitu, karena saya layani 2 orang supaya mereka bisa napas gitu. Terus saya tanggal 4 Julinya pagi hari saya dapat kabar juga dari rumah sakit jam 4.30, pihak rumah sakit papa ngalami perburukan. Terus saya sempat bingung gitu, terus ya udah saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ya ternyata papa udah pergi duluan jam 4.50 karena papa udah dipanggil Tuhan. Nah, kesulitan bernapas, sesak nafas parah, jadi dokter bilang udah nggak bisa ditolong gitu. Ya di situ saya juga merasa down sekali. Saya bilang, Tuhan kok, tapi nggak berani bilang ini kenapa Tuhan terjadi sama keluarga saya gitu. Baru papa meninggal gitu. Terus mama kondisinya juga memburuk. Saya bilang sama Tuhan, satu hal saya bilang, Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan. Terus Tuhan selalu ngiangin saya pakai ayat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu selalu diingetin Tuhan itu gitu. Terus setiap saya baca, saya confess firman itu, saya merasa tenang gitu. Dan saya coba belajar untuk bisikin mama waktu itu. Mama, saya bilang sama mama, Mah, kalau udah Tuhan Yesus jemput, mama ikut Tuhan Yesus ya. Mama pilih jalan yang terang gitu, ikut Tuhan Yesus. Terus saya bilangin juga, saya bisikin, papa udah nggak ada juga, Ma, udah pergi duluan ke surga. Saya bilang, ya udah mama, kalau Tuhan Yesus jemput, mama ikut ya. Terus nggak lama setelah ngomong begitu, mama tarik nafas yang terakhir, mama pergi. Jam 19.54, mama dinyatakan meninggal oleh dokter. Nah di situ saya juga ngelihat nenek kondisi juga udah saturasinya jadi 50 di rumah, terus walaupun pakai oksigen. Akhirnya pada tanggal 9 Juli, nenek juga dipanggil Tuhan, jam 8.38 meninggalnya di rumah. Waktu itu saya juga diminta tes PCR, swab PCR, karena selama 2 minggu itu saya rawat papa mama saya kontak mereka kan, kadang suapin mereka makan, terus ngangkat mereka ya ke kendaraan gitu. Saya harus coba cek, katanya swab PCR ya. Tanggal 12 Juli saya cek PCR, swab PCR saya, ternyata hasilnya puji Tuhan negatif. Terus istri juga saya ajak swab, juga negatif ya. Dari sini saya belajar bahwa penyertaan Tuhan tuh selalu ada buat kita yang sungguh-sungguh mencari Dia gitu. Ya, jadi memang ternyata kejadian ini membuat kamu semakin paham akan kebesaran dan kasih Tuhan dalam diri kamu ya. Jadi kamu bisa berani karena ada kasih Tuhan ya. Luar biasa. Dan kita juga sama-sama dengar ya bahwa ternyata ada banyak hal yang Tuhan izinkan untuk bisa mendukung Yulianto ya. Karena itu kan posisi kan kamu sendiri ya pada saat ngurus itu semuanya. Tapi Tuhan sanggup bicara di dalam kesendirian kamu ya. Jadi memang yang tahu bagaimana kamu bisa sembuh total dari trauma, segala kedukaan itu ya memang hanya Tuhan sendiri. Jadi proses jalan yang sudah kamu lewati itu memang Tuhan sudah siapkan. Amin. Terima kasih Yulianto. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Tak terasa memang
waktu sudah berlangsung begitu lama, pandemik sudah hampir 1,5 tahun. Tapi kita percaya Tuhan memberi kekuatan bagi setiap kita. Dan apapun yang Bapak Ibu alamin, kami percaya Tuhan selalu memberi kekuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita tahu dalam kondisi pandemik tersebut terjadi perubahan perilaku yang berubah ya. Banyak yang work from home, banyak yang bekerja di rumah, dan juga banyak yang suka belanja di rumah. Ya, seperti saya juga gak berasa ini. Sudah hampir sebulan lebih di rumah saja, dan juga banyak sering belanja di rumah pakai online. Dan satu hal yang menurut saya cukup menarik adalah selain orang banyak yang belanja, dan juga mereka suka memberi. Kok bisa memberi? Ya mereka lakukan, ada orang-orang yang mengantar ke rumah, ada kasih tip, ya, ada lumayan untuk bagi orang-orang yang mengantar ke rumah. Dan juga saya juga melihat di sekitar rumah saya banyak nih, di depan-depan rumahnya digantungkan untuk keranjang, ada yang berisi telur, ada yang berisi tentang Indomie, ya, atau makanan-makanan instan, atau mungkin juga ada yang makanan-makanan mereka yang bisa diambil oleh yang mengantarkan. Itu satu hal menurut saya yang sungguh sesuatu yang bagus sekali, ya, bentuk dari murah hati. Baik, hari ini kita akan belajar tentang khotbah di bukit. Kita tahu dalam 4 minggu sebelumnya ada hal-hal yang sudah disampaikan mengenai khotbah di bukit. Jadi tentang berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Terus selanjutnya adalah minggu sebelumnya juga ada berbicara tentang berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan juga selanjutnya ada berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Selanjutnya adalah berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Matius 5 ayat 7 yang berbunyi demikian: berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Kalau saya ambil dari kamus bahasa Indonesia, apa artinya murah hati? Murah hati ada artinya suka memberi, tidak pelit, ya, suka berbuat baik hati kepada orang lain. Ya, intinya adalah berkorban. Saya akan kasih contoh di dalam Lukas 10:25 ayat 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Saya akan bacakan firman-Nya di Lukas 10 dari 25 sampai 37. Yesus mengisahkan cerita ini kepada seorang ahli Taurat, menanyakan kepadanya apa yang harus diperbuatnya untuk mendapatkan hidup kekal. Maka ujar Yesus sambil katanya bahwa adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, maka jatuhlah ia ke tangan penyamun yang merampas pakaiannya serta memukul dia, lalu pergi meninggalkan dia hampir mati. Kebetulan turunlah dengan jalan itu juga seorang imam. Apabila dilihatnya dia, maka menyimpanglah ia melintas. Sedemikian pun seorang suku bangsa Lewi, apabila sampai ke tempat itu serta terpandang akan dia, maka menyimpanglah ia melintas dia. Tetapi seorang Samaria yang sedang berjalan datang ke tempat ia terhantar, apabila terpandang akan dia, maka jatuhlah kasihannya. Lalu ia menghampiri dia serta membebatkan lukanya sambil menuangkan minyak dan air anggur ke atasnya. Setelah itu ia pun menaikkan dia ke atas keledainya sendiri, lalu membawa dia ke rumah tumpangan serta membelah dia. Pada keesok harinya dikeluarkannya 2 dinar, diberikannya kepada tuan rumah tumpangan itu sambil berkatanya, belakanlah dia, dan barang apa yang engkau belanjakan lebih daripada itu aku ganti apabila aku datang kembali. Ini mungkin Bapak Ibu cukup familiar tentang cerita tentang orang Samaria yang murah hati.
Saya kasih gambaran sedikit. Ini adalah orang-orang Taurat, ahli Taurat itu sebenarnya bertanya kepada Tuhan bahwa bagaimana sih untuk mengasihi Tuhan. Tuhan sampaikan kalau kamu kasih Tuhan adalah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ahli Taurat itu sendiri pengen tahu ini bagaimana sih Tuhan untuk mengasihi sesama. Nah, akhirnya Tuhan memberi contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Dan kita tahu orang Samaria dan orang Yahudi itu adalah ceritanya itu adalah mereka itu tidak cocok dan saling membenci untuk ini ya. Dan kita lihat kejadian tersebut. Ceritanya orang Yahudi tersebut perjalanan dari ke kota Yeriko, dan di tengah jalan tersebut dia dirampok dan ditinggalkan. Nah, waktu ditinggalkan tersebut luka, ada imam yang lewat dan mereka menyimpang, tidak menolong. Mungkin ya imam tersebut sibuk untuk pelayanan dalam hal ini. Dan satu lagi orang Lewi yang juga mengerti firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan lihat orang yang luka tersebut, dia juga menyimpang. Dan terakhirnya adalah orang Samaria yang akhirnya yang notabene mereka yang tidak cocok atau saling tidak menyukai itu menolong dia sampai membalut lukanya dan juga bawa ke tempat untuk nginep dan sediakan uang untuk membalut orang tersebut. Nah, ini contohnya adalah orang yang murah hati, bukan hanya menolong atau membantu orang yang kenal, yang tidak kenal, atau yang terjadi sejarahnya yang tidak cocok, yang itu juga ditolong. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh, orang yang murah hati adalah bukan hanya memberi pertolongan atau membantu orang yang tanda kutip adalah hanya seiman gitu, atau orang kenal saja. Orang yang mempunyai hal-hal yang perlu ditolong harus lakukan langsung tolong untuk kita. Saya akan kasih contoh. Mungkin Bapak Ibu tahu ada namanya Sarah Gilbert. Ya, suatu hari beliau itu lagi diundang untuk nonton pertandingan tenis di panggung di depan. Pas sebelum pertandingan terjadi, tiba-tiba namanya disebut. Dan orang setelah mendengar tentang namanya tersebut, orang semuanya tepuk tangan, memberi penghormatan yang sangat luar biasa sampai standing ovation. Jadi berdiri sampai tepuk tangan. Ceritanya adalah Sarah Gilbert ini orang yang sangat murah hati. Jadi karena penemuan dia, jadi itu adalah vaksin AstraZeneca, sampai akhirnya ada miliaran orang dapat divaksin dengan murah dan cepat untuknya. Dan dia dedikasikan adalah tanpa memungut paten atas setiap penemuan tersebut. Ini bagaimana luar biasa orang yang murah hati. Seperti itu. Ya, selain daripada itu, saya kasih contoh lagi adalah, mungkin Bapak Ibu juga tahu mengenai Dr. Lee Darmawan. Ya, seorang yang sangat luar biasa sekali, dokter yang dedikasi untuk membantu orang-orang yang 3T, intinya terluar, terjauh, dan terasing. Jadi orang-orang di Indonesia yang tinggalnya di pulau terjauh dan cukup terasing untuk ini ya. Jadi dia sediakan kapal untuk membantu orang, mengobatin orang-orang tanpa bayar untuk ininya. Jadi kalau tidak salah bulan yang lalu tiba-tiba kapalnya yang sudah ribuan orang dibantu tersebut terbakar. Karena setiap apa yang dia lakukan adalah untuk membantu, murah hati, untuk menolong orang. Dan saya percaya itu adalah tangan Tuhan ikut campur. Dalam 1 bulan bisa terkumpul uang sekitar 30 miliar untuk dapat membeli kapal, dan hitungan tersebut bisa dapat 2 kapal. Itu kita bisa lihat orang yang murah hati
itu akan mempunyai kemurahan dari orang-orang itu dan akan jadi menular untuk ini. Jadi bagi kita setiap dari anak-anak Tuhan, kita perlu lakukan murah hati dalam hal ini. Nah, kembali dari setiap pada kita, dari ayat firman Tuhan disampaikan, dan tadi contoh juga dari mengenai orang Samaria tersebut, kita kembali lagi, ya, bagaimana kita sebagai imam Pak, atau sebagai Lewi kah, atau sebagai orang Samaria. Jangan hanya kita melakukan kemurahan kepada orang yang kita kenal saja, tapi Tuhan mau setiap kita lakukan setiap kemampuan dari kita. Saya kasih gambaran kegerakan yang sudah kita lakukan di sekitar kita dan kita bisa lihat, ya, gereja sudah ikut terlibat di dalam hal ini. Kita sediakan berapa hal, ada paket isoman, ada teman-teman yang mungkin terpapar dari COVID-19, kita sediakan makanan untuk membantu mereka. Dan mungkin Bapak Ibu juga lihat banyak di beberapa daerah juga menurut saya cukup bagus untuk ini lakukan, ya, di rumah-rumah digantung untuk ininya makanan-makanan yang bisa diambil, ya, bagi yang memerlukannya. Dan ada beberapa gereja yang sudah lakukan menurut saya sangat murah hati, menyediakan tempat untuk ininya, untuk lakukan isoman mandiri untuk ininya. Sebenarnya dari setiap kita harus terlibat di dalamnya, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita itu tidak terlibat dan menjadi murah hati, karena Tuhan sudah memberi kemurahan hati bagi setiap kita. Jadi kita pilihannya tersebut kita bisa lakukan doa. Kenapa doa? Ya, karena bagi saya orang-orang itu, wah saya sibuk sekali. Enggak, kita bisa siapkan waktu untuk doa. Mungkin Bapak Ibu tahu, kita ada koram deo yang dilakukan dari pagi, siang, sampai malam. Setiap hari. Dan juga ada KKR kesembuhan yang menurut saya sangat luar biasa. Karena kenapa? Teman-teman semuanya bisa terlibat di dalam. Ada ribuan orang yang perlu dilayani dalam hal ini. Dan Bapak Ibu bisa sediakan waktu Bapak Ibu untuk terlibat di dalam doa koram deo tersebut. Atau mungkin, ya saya nggak bisa berdoa, tapi Bapak Ibu bisa juga siapkan juga waktu tenaga Bapak Ibu untuk terlibat di dalamnya. Yang bisa kita lakukan, berapa waktu lain kita sediakan juga ada tabung oksigen maupun dari vitamin untuk diantarkan kepada jemaat yang memerlukan atau orang-orang sekitar kita yang memerlukan. Ada orang-orang yang begitu murah hati untuk sediakan waktu untuk mengantar dalam hal ini. Atau Bapak Ibu juga saya nggak ada waktu, nggak ada tenaga itu, ya bisa sediakan untuk uang Bapak Ibu untuk terlibat di dalam untuk menyampaikan kemurahan hati tersebut. Kita percaya semuanya Tuhan mau setiap kita itu menjadi murah hati. Ya, selanjutnya dalam firman Tuhan disampaikan adalah tentang kemurahan. Tadi kan di dalam firman Tuhan di Matius 5 sampaikan berbahagia orang yang murah hati karena dia akan menerima kemurahan. Ya, pengertian di Kamus Indonesia, kemurahan diberi pengertian adalah kebaikan, kelimpahan. Dan saya simpulkan adalah tentang belas kasihan dan pengampunan. Atau bahasa Inggrisnya cukup bagus. Kindness that make you forgive someone, usually someone that you have authority over. Jadi kebaikan atau melakukan memberi pengampunan di dalam kepada seseorang karena kamu mempunyai kuasa dalam hal ini. Jadi perumpamaan tentang pengampunan adalah sebab hal kerajaan surga seumpamanya seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu dihadapkan pada seorang berhutang 10.000 talenta. Ini saya kasih contoh yang menarik di Matius 18, 23 dan 24. Ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui tentang perumpamaan tersebut. Jadi saya kasih singkat aja, ada orang yang hutang kepada raja tentang 10.000 talenta. Dan orang tersebut sudah dipanggil oleh raja untuk bayar, suruh jual istri, anak-anaknya, semua hartanya untuk bayar untuknya. Dan orang tersebut minta ampun dan sebenarnya dia tidak bisa bayar untuknya.
Akhirnya karena kemurahan hati dari raja, dia dibebaskan. Tapi setelah dia dibebaskan, dia keluar dari pengadilan tersebut, dia ketemu temannya yang hutang kepada dia 100 dinar. Dan dia minta dibayarkan dan sambil mencekik untuk dibayarkan. Nah, ini orang yang tanda kutip sudah mendapat anugerah kemurahan dari sang raja dan undangan hutang 10.000 talenta, dan ada orang hutang kepada 100 dinar, dia kejar dengan ketat sekali, dan akhirnya peristiwa terus sampai kepada raja. Akhirnya raja menangkap kembali orang tersebut dan masuk ke dalam penjara. Yang menarik adalah saya coba hitung-hitung, itu 10.000 talenta itu berapa sih sebenarnya? Jadi 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 1 hari kerja, ya. Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 100 juta dinar. Ya, kalau kita asumsikan 1 hari kerja itu 100.000, jadi hutangnya 10 triliun. Itu besar sekali untuk ini ya. Bayangin, ada orang hutang seperti itu dan diberikan pembebasan dalam hal ini. Itu bukan sangat luar biasa. Ya, intinya dalam perumpamaan tersebut, jadi Bapa di surga itu berbuat demikian juga kepada kamu ya, untuk mengampuni kepada jadi Tuhan yang sudah lakukan mengampuni ke setiap kita karena kemurahannya. Kita juga harus mengampuni kepada saudara-saudara kami intinya. Karena setiap kita itu dengan cerita tersebut, ini kemurahan tersebut adalah Allah memberi dirinya bagi pengampunan dosa manusia. Karena Allah yang murah hati memberi yang seharusnya tidak layak dan tidak pantas diterima oleh manusia. Karena kita bisa sampai sekarang ini adalah kemurahan Tuhan. Ya, mungkin seperti saya sendiri, ya seharusnya nggak layak. Karena kita harusnya yang tergantung di kayu salib. Karena dosa dan kesalahan kita. Tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Menebus dosa kita. Allah yang murah hati, kebajikan dan kemurahannya belaka yang mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang ditulis oleh Raja Daud di Mazmur 23 dan 6. Dan sebab sesaatnya ia murka, tapi seumur hidupnya ia murah hati. Ya, di Mazmur juga 36a disampaikan. Dan juga di Titus 3 ayat 4 ya. Tapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Karena kita bisa terima kekekalan hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan adalah karena belas kasihan dan pengampunan. Ya, kita tahu orang lumpuh, buta, ya, orang mati, pemungut cukai, pelacur itu disembuhkan, dibangkitkan, diampuni, dibebaskan, karena semua adalah kemurahan hati. Kita semua sudah menerima kemurahan hati daripada Tuhan. Belas kasihan dan pengampunan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tugas setiap kita. Gaya hidup seorang murid adalah lakukan sekarang. Berikan pengampunan karena Tuhan sudah selesai dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan hidupnya bagi kita karena kemurahan hatinya Tuhan. Karena sesuai dengan firman di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memperoleh kemurahan. Itulah kemurahan Tuhan kepada kita. Kita dapat hidup sampai sekarang ini dan menerima kasih anugerahnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau adakan perjamuan. Mungkin siapkan roti dan anggur. Kita tahu semua adalah kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita bisa dapat kehidupan yang kekal. Kita mau angkat tinggi-tinggi roti perjamuan tersebut. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kemurahannya dia mati di kayu salib, menebus setiap dosa kita.
memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Karena inilah tubuh Tuhan Kristus sendiri yang terpecah supaya kita dapat disatukan pada Dia. Karena kemurahan Dia yang kita seharusnya tidak layak dan dilayakkan. Seharusnya kita dihukum dan Dia gantikan kita. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terbaik Kau berikan pada kita. Kita mau makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat tinggi-tinggi. Anggur ini adalah darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus setiap dosa kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kita mau minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau ucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan kemurahan-Nya menyertai setiap kita. Kami belajar Tuhan, karena sesuai dengan firman-Mu, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan menerima kemurahan yang nyata, yaitu Tuhan menebus setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan pengurapan daripada Roh Kudus dimanapun Bapak Ibu berada. Dan jadilah berkat, jadilah saksi Kristus, dan berlakulah murah hati senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday.